Huh? 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 Laban al y'all ready? It's mania. It's mania. It's mania. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membuat video materi IPA kelas 8. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cahaya. Perkenalkan, nama saya Karisa. Perkenalkan, nama saya Devi. Perkenalkan, nama saya Rika. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah organ yang bekerja untuk mengubah makanan menjadi zat-zat nutrisi yang dapat diserap tubuh dan sisa makanan dikeluarkan dari tubuh. Fungsi utama: 1. Ingesti, memasukkan makanan ke dalam mulut. 2. Pencernaan, mengubah makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana. 3. Absorpsi, penyerapan sari-sari makanan oleh tubuh. 4. Asimilasi, penggunaan sari-sari makanan oleh sel tubuh. 5. Egestis, pengeluaran sisa makanan yang tidak dapat diserap. Proses pencernaan secara umum. 1. Makanan masuk ke mulut, dikunyah dan dicampur dengan air liur. 2. Makanan ditelan melalui tenggorokan melalui lambung. 3. Di lambung, makanan diaduk dengan getah lambung. 4. Usus halus, makanan dicerna secara lanjut sari makanan dan diserap. 4. Usus besar, sisa makanan diserap airnya, kemudian dikeluarkan melalui anus. Enzim pencernaan. Enzim dihasilkan oleh kelenjar ludah atau pankreas. Fungsinya memecahkan karbohidrat menjadi gula sederhana. Bekerja di mulut atau usus halus. Selamat siang. Pepsin dihasilkan oleh lambung. Fungsinya memecah protein menjadi pepton. Bekerja di lambung. Tripsin dihasilkan oleh pankreas. Memecahkan protein menjadi asam amino. Bekerja di usus halus. Lipase dihasilkan oleh pankreas. Fungsinya memecahkan lemak menjadi asam lemak yang gliserol. Bekerja di usus halus. Mulut. Makanan masuk ke mulut. Gigi memotong dan mengunyah makanan menjadi bagian kecil. Lidah membantu mengaduk makanan dan menyempurna dengan air liur. Enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat atau amonium menjadi gula sederhana. Tenggorokan. Bolus didorong dari mulut ke lambung melalui tenggorokan. Gerakan meremas yang disebut peristaltik membantu mendorong makanan ke bawah. 3. Lambung. Makanan ditampung sementara di lambung. Getah lambung atau CHL membunuh kuman dan menciptakan suasana asam. Enzim pepsin memecah protein menjadi pepton. Makanan diaduk hingga menjadi bubur yang disebut kimus. Usus halus atau absorpsi terbagi menjadi dua bagian, duodenum, usus 12 jari. Makanan bercampur dengan getah pankreas, empedu, dan getah usus. Zat gizi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air diserap oleh jonjot usus dalam kurung villi ke dalam darah atau getah bening. Usus besar atau egestis dibagi menjadi 3, yaitu: pertama, menyerap air dan mineral dari sisa makanan. Kedua, bakteri baik di usus besar membantu menghasilkan vitamin K dan beberapa vitamin B. 3. Sisa makanan berubah menjadi fresh. Zat gizi dan hasil pencernaan. 1. Karbohidrat. Fungsinya sumber energi utama tubuh. Contoh sumbernya adalah nasi, roti, jagung, dan kentang. Hasil pencernaan: monosakarida atau glukosa. Diserap di usus halus atau filis. 2. Protein. Fungsinya membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Contoh sumbernya daging, telur, ikan, tahu, dan tempe.
Hasil pencernaan. Asam amino diserap di usus halus atau villi. Lemak, sumber energi cadangan, melindungi organ tubuh. Contoh sumber, minyak, mentega, santan, dan kacang. Hasil pencernaan, asam, lemak, dan gliserol. Diserap di usus halus, dalam kurung villi dan pembuluh limfa. Vitamin, mengatur berbagai proses dalam tubuh. Contoh sumber, buah-buahan, sayur-sayuran. Hasil pencernaan, vitamin, tetap sebagai vitamin. Diserap di usus halus, dalam kurung villi. Fungsinya membantu pembentukan tulang, gigi, dan mengatur fungsi tubuh. Contoh sumbernya susu, ikan, sayur, hijau, dan buah. Hasil pencernaannya mineral tetap sebagai mineral. Diserap di usus halus villi. Air, fungsinya melarutkan zat gizi dan membantu proses metabolisme. Contoh sumbernya air putih, buah, sayur. Hasil pencernaannya air, diserap di usus halus atau kolon. Di usus halus. Usus halus memiliki jonjot usus atau villi yang memperluas permukaan penyerapan. Zat gizi hasil pencernaan masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Untuk glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan air. Pembuluh limfa untuk lemak dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Dari pembuluh darah, zat gizi diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Penyerapan di usus besar. 1. Usus besar menyerap air dan mineral dari sisa makanan. 2. Bakteri baik di usus besar membantu membentuk vitamin K dan beberapa vitamin B. 3. Sisa makanan berubah menjadi fresh. 4. Feses disimpan di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Struktur villi atau usus halus. Epitel villi atau melindungi permukaan. Pembuluh darah kapiler atau membawa glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan air. Pembuluh limfa atau pembawa lemak. Jaringan ikat. Pembuluh darah kasar. Rangkuman singkat. Pertama, makanan masuk diolah secara mekanik dan kimiawi. 2. Zat gizi dipecah menjadi bentuk sederhana. 3. Zat gizi diserap terutama di usus halus. 4. Zat gizi diedarkan ke seluruh tubuh untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. 5. Sisa makanan dibuang sebagai feses melalui anus.